Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firsya dengan NIM 250222011 dari Reguler 1. Kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang ibadah, akhlak, muamalah untuk menciptakan pribadi berkualitas, keluarga sakinah, dan masyarakat utama. Sebenarnya, Islam itu mengajarkan konsep hidup yang sangat sederhana, yaitu bagaimana kita menghubungkan diri dengan Allah sekaligus dengan sesama manusia melalui 3 pilar, yaitu ibadah, akhlak, dan muamalah. Ketiganya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ibarat akar, batang, dan buah pada sebuah pohon. Ibadah adalah akarnya, akhlak adalah batangnya, dan muamalah adalah buahnya. Jika kita ingin kehidupan kita benar-benar membawa manfaat, kita tidak bisa hanya mengambil salah satunya saja. Kita harus memastikan bahwa ketiga hal ini tumbuh seimbang dalam keseharian kita agar hidup kita tidak hanya menjadi teori saja, tapi juga terasa dampaknya di dunia nyata. Langkah pertamanya dimulai dari ibadah sebagai fondasi spiritual kita. Nah, saat kita sholat, berpuasa, atau berzakat, sebenarnya kita sedang mengisi jiwa kita agar tetap tenang dan sadar bahwa ada Allah yang mengawasi. Ibadah bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sarana untuk melatih diri, sholat disiplin waktu dan kerendahan hati, puasa melatih pengendalian hawa nafsu agar tidak mudah marah atau serakah, sedangkan zakat melatih kepekaan kita untuk peduli pada orang lain. Jika ibadah kita beres, maka akan muncul benih-benih karakter yang kuat di dalam diri kita. Kita akan menjadi orang yang lebih tenang, jujur, dan punya pendirian yang kokoh karena kita sudah terbiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karakter yang terbentuk dari ibadah ini kemudian harus dipraktikkan di lingkungan paling dekat, yaitu lingkungan keluarga. Inilah yang disebut dengan akhlak. Seringkali kita melihat orang terlihat sangat soleh di luar rumah, tapi mungkin kurang lembut di dalam rumah. Padahal, keluarga adalah tempat utama untuk melatih akhlak yang sebenarnya. Nah, di rumah kita belajar bagaimana cara kita bersabar saat menghadapi perbedaan pendapat dengan pasangan, bagaimana cara mendidik anak dengan kasih sayang, dan bagaimana saling menghormati antara orang tua dan anak. Ketika anggota keluarga saling menjaga amanah dan komunikasi yang baik, akan tercipta suasana rumah yang damai atau sakinah. Nah, keluarga yang harmonis inilah adalah benteng pertahanan terakhir bagi kita. Jika kita di rumah saja sudah terbiasa jujur dan penuh kasih sayang, maka saat kita melangkah ke dunia luar, karakter tersebut akan melekat dengan sendirinya. Terakhir, barulah kita membawa kualitas diri tersebut ke dalam kehidupan masyarakat yang disebut dengan muamalah. Muamalah ini mencakup segala urusan duniawi kita, mulai dari cara kita bekerja, berdagang, hingga bergaul dengan tetangga ataupun masyarakat. Jika ibadah kita benar dan akhlak kita sudah teruji di rumah, saat kita terjun ke masyarakat, kita akan secara otomatis menjadi pribadi yang amanah dan tidak zalim. Kita menjadi pedagang yang jujur, pemimpin yang memikirkan rakyatnya, serta saat kita di luar, kita tidak melakukan kecurangan. Kita tidak akan memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi, karena kita paham bahwa setiap tindakan kita di dunia ini ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Nah, jadi kalau kita renungkan semuanya, memang saling menyambung. Ibadah tanpa akhlak itu ibarat pohon yang akarnya kuat tapi tidak punya batang, kokoh tapi tidak memberi keteduhan. Akhlak tanpa muamalah itu seperti pohon yang punya batang bagus tapi tidak berbuah, terlihat baik secara pribadi namun tidak memberi manfaat bagi lingkungan. Begitu juga muamalah tanpa ibadah, ibarat buah yang terlihat menarik tapi tidak punya akar, tidak punya ruh atau tujuan yang jelas. Inilah kenapa ketiga hal tersebut harus berjalan bersamaan. Dengan menjaga keseimbangan antara ibadah, akhlak, dan muamalah,
Kita tidak hanya sekedar hidup, tapi kita sedang membangun peradaban yang dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, hingga akhirnya menciptakan masyarakat yang penuh keberkahan dan kedamaian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.